Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai analisis penyimpangan dan capability process atau CP. Nah, kelompok 4 sendiri yaitu ada yang pertama saya Rinaldi Pratama, yang kedua ada Sumiati, yang ketiga ada Siti Mudah. Materi yang akan dibahas dari presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian analisis, pengertian penyimpangan, dan pengertian capability process. Yang kedua yaitu ada manfaat analisis kapabilitas proses. Materi yang ketiga yaitu ada fungsi analisis kapabilitas proses. Yang keempat ada rasio kapabilitas proses. Yang kelima ada specification limit dan control limit. Yang terakhir yaitu contoh menghitung capability proses. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya kepada Sumiati. Saya persilahkan. Baik, di sini ada pengertian analisis, penyimpangan, dan capability process. Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Penyimpangan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, lalu kapabilitas proses suatu analisis untuk memprediksi seberapa konsisten proses memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan konsumen. Selanjutnya ada manfaat capability process. 1. Menciptakan keseragaman produk. Yang kedua, menjaga atau meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, memfasilitasi desain produk dan proses. Yang keempat, mereduksi ongkos total dengan menurunkan eksternal dan internal factor cost. Yang kelima, membantu pemilihan dan pengendalian vendor. Selanjutnya ada fungsi capability process. Yang ke-1 ada memperkirakan seberapa baik proses akan memenuhi toleransi. Kedua, memilih di antara penjual yang bersaing. Dan yang ketiga, membantu perancangan produk dalam memilih atau mengubah proses. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Mudah. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang rasio kapabilitas proses. Rasio kapabilitas proses digunakan untuk mengindikasikan mampu atau tidaknya suatu proses dengan batasan mampu apabila PCR 1,33. Rasio kapabilitas proses dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada potential capability index, digunakan apabila proses berada dalam batasan pengendalian statik dengan proses statik berdistribusi normal dan mean proses dianggap sama terpusat dengan target. Real capability index, penggunaan CP dalam menilai kemampuan proses berdasarkan asumsi bahwa rata-rata proses tepat berada di pertengahan batas spesifikasi. Lalu yang ketiga ada mean capability index, untuk sembarang nilai U yang berada di antara BSB dan BSA, CPK berbanding terbalik dengan O, sehingga apabila O mendekati 0 maka CPK akan semakin besar. Selanjutnya ada specification limit dan control limit. Specification limit, SL, dan control limit, yaitu specification limit batasan spesifikasi dari produk yang diset ke dalam proses oleh permintaan konsumen atau internal perusahaan nilai yang diharapkan dengan target SL. Control limit yaitu indikator performance dari suatu proses nilai yang diharapkan oleh mean CL. Oke, materi selanjutnya yaitu contoh menghitung capability process. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, yaitu jika suatu proses memiliki batas spesifikasi atas 805
dan batas spesifikasi bawah Selanjutnya 788 serta rata-rata proses sebesar 800. Tentukan CV dan CVK dari sebuah proses dengan standar deviasi sebesar 1. Nah, hal yang pertama kita cari tahu dulu tentang CP. Di sini memakai rumus CP sama dengan batas spesifikasi dibagi kemampuan proses. Batas spesifikasi atas dikurang batas spesifikasi bawah dikurang kemampuan proses. Di antara BSB Nah, dan di sini BSA, batas spesifikasi atasnya yaitu mereka berbanding 815 sehingga apabila mendekati min 0, maka CPK 788 akan semakin besar. menghasilkan angka 27. Lalu dibagi standar deviasinya tadi 1 ya. K. Nah, menghasilkan 4,5. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari CP, selanjutnya kita mencari nilai CPK-nya. Di sini sama memakai rumus CPK sama dengan min X. Nah, X di sini yaitu rata-rata prosesnya minus BSB, BSA min X. Selanjutnya nilai X-nya yaitu 800 dikurang batas spesifikasi bawah 788, 815 dikurang 800 maka menghasilkan angka 12 min per 3 dan 15 per 3 sama dengan min 4,5 sama dengan 4. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan dari materi yaitu kapabilitas proses digunakan untuk mengukur hubungan kinerja antara proses aktual dan batas spesifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan produktivitas. Kapabilitas proses juga dapat untuk memperkirakan seberapa baik proses dapat memenuhi toleransi, membantu pengembang untuk memilih dan mengubah proses. Dalam hal ini, data yang akan dianalisis dianggap berdistribusi normal dan proses terkendali. Dengan kapabilitas proses ini akan dihasilkan nilai CV dan CPK. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.